Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh tim KKN kami, masyarakat desa umumnya memelihara sapi. Namun, kotoran sapi yang dihasilkan ini masih belum dikelola dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan mahasiswa tim KKN UGM Subunit B Desa Ambaresmi akan menyampaikan materi terkait pemanfaatan kotoran sapi yang memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Salah satunya menjadi biogas. Seperti yang kita tahu, persediaan bahan bakar minyak semakin lama semakin menipis, sehingga persediaan minyak pun semakin langka, yang memengaruhi peningkatan harga bahan bakar minyak di masa depan. Hal ini menjadikan pemanfaatan sumber energi alternatif mulai diperhitungkan. Permasalahan yang ada saat ini, masyarakat belum mampu memanfaatkan limbah kotoran sapi sebagai penghasil energi alternatif pengganti BBM, karena masih bergantung pada BBM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu sumber energi alternatif yang besar peluangnya untuk dikembangkan yaitu biogas. Mari kita simak apa itu biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan melalui proses penguraian bahan-bahan organik seperti kotoran sapi atau limbah rumah tangga oleh aktivitas bakteri anaerob atau bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Komponen utama dari biogas seperti yang terlihat dari tabel yaitu gas metana dan karbon dioksida. Kedua gas tersebut dapat dibakar dan melepas energi. Energi tersebutlah yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pengganti bahan bakar minyak atau LPG untuk memasak dan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Penggunaan biogas sebanyak 1 meter kubik atau 1000 liter setara dengan LPG sebanyak 0,46 liter, minyak tanah sebanyak 0,62 liter, solar sebanyak 0,52 liter, bensin 0,8 liter, dan bahan bakar kayu 3,5 kg. Jika dikonversikan ke energi listrik, maka 1000 liter biogas ini menghasilkan energi listrik sebesar 11,17 kWh. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan biogas, seperti dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemakaian bahan bakar minyak yang semakin lama persediaannya semakin menipis, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli bahan bakar minyak. Lalu, dapat mengurangi volume timbunan kotoran sapi, sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan, seperti mengurangi bau yang tidak sedap dan tidak mencemari air tanah. Lalu, hasil samping dari proses biogas ini berupa lumpur dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik untuk bidang pertanian, sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang semakin lama semakin meningkat harganya. Dan yang terakhir, pupuk organik ini dapat dikomersilkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian masuk ke tahapan proses produksi dari biogas. Alat utama dari instalasi biogas adalah digester, yang berfungsi untuk menampung gas metana hasil peruraian bahan-bahan organik oleh bakteri. Instalasi biogas skala rumah tangga ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Berikut ini alat, bahan, dan proses pembuatan digester sederhana.
Digunakannya plastik pengumpul gas ini adalah untuk memudahkan pengamatan apabila gas sudah terbentuk. Nah, berikut ini secara garis besar alur pembuatan biogas dari kotoran sapi hingga gas yang dihasilkan dialirkan melalui pipa menuju kompor di rumah, seperti yang terlihat pada gambar. Lalu tempat terbaik dan teraman untuk meletakkan unit produksi biogas ini adalah sekurang-kurangnya 10 meter dari rumah. Namun dianjurkan juga menempatkan unit biogas tidak terlalu jauh dari rumah, agar tidak mengeluarkan lebih banyak biaya untuk pipa gas yang lebih panjang. Pipa gas ini juga harus dijaga dan dicegah jangan sampai bocor. Adapun cara pengoperasian reaktor biogas skala rumah tangga adalah sebagai berikut. Campurkan kotoran sapi dan air dengan perbandingan 1:1, lalu dialirkan ke dalam digester melalui lubang masuk. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester terdesak keluar. Setelah digester penuh, keran gas ditutup agar terjadi proses fermentasi. Kotoran sapi tersebut nantinya akan mengalami pembusukan oleh bakteri anaerob. Tiba pada hari ke-14, digester sudah dapat menghasilkan biogas yang akan dialirkan melalui pipa penghubung menuju tabung penyimpan gas dengan bantuan tekanan udara. Gas tersebut yang nantinya akan digunakan untuk menyalakan kompor. Pengisian bahan biogas selanjutnya dapat dilakukan setiap hari dengan jumlah sekitar 3-4 ember ukuran sedang kotoran sapi. Sisa pengolahan bahan biogas berupa lumpur secara otomatis akan keluar dari digester setiap kali dilakukan pengisian bahan biogas. Sisa hasil pengolahan bahan biogas tersebut dapat digunakan langsung sebagai pupuk organik.